Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Alhamdulillah, kita kali ini bisa bertemu lagi pada pertemuan di semester genap ini pada mapel Akidah Akhlak. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tema yaitu adab Islam terhadap lingkungan. Di video kali ini akan saya jelaskan penjelasan singkat mengenai adab Islam terhadap lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian adab Islam terhadap lingkungan. Yang pertama, apa sih adab itu? Adab menurut bahasa ialah kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Sedangkan menurut istilah, adab ialah suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah. Sedangkan pengertian lingkungan adalah gabungan atau perpaduan antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti bagaimana cara menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Adab terhadap lingkungan adalah tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan sekitar, tingkah laku terhadap tumbuhan, hewan, air, dan apapun yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya yaitu dalil tentang kewajiban terhadap lingkungan. Allah telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dzabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnih wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan adanya firman yang sudah dijelaskan di barusan bahwa Allah sudah memerintahkan kepada umatnya yaitu manusia agar menjaga lingkungan. Manusia mempunyai kewajiban memelihara segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Selain memanfaatkan apa yang ada di lingkungan, manusia juga berkewajiban untuk menjaganya, karena tugas utama manusia yaitu menjadi khalifah bumi ini. Yang selanjutnya yaitu adab pada lingkungan. Yang pertama, adab lingkungan. Tanpa kita sadari bahwa seluruh manusia yang ada di alam ini membutuhkan alam yang ada di sekitarnya untuk membantu manusia dalam hidupnya. Manusia membutuhkan udara yang bersih, manusia membutuhkan air yang bersih untuk hidupnya, dan juga manusia membutuhkan tanah. Udara, air, dan tanah adalah sumber alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang diidamkan oleh semua makhluk hidup di dunia ini, terutama manusia. Lingkungan sehat, manusia pun sehat. Maka manusia haruslah menjaga dengan baik. Adanya kejadian-kejadian alam yang ada di lingkungan seperti kebakaran hutan, kemarau yang berkepanjangan, yang mengakibatkan kurangnya air bersih, itu semua karena manusia kurang atau tidak mempunyai adab terhadap lingkungan di sekitarnya. Adanya krisis adab berawal dari diri setiap manusia karena adab itu lahir dari jiwa seseorang, bukan dari luar. Beberapa adab manusia terhadap lingkungan adalah
sebagai berikut. Yang pertama, larangan merusak atau mencemari lingkungan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang selanjutnya, tidak eksploitatif terhadap lingkungan atau hemat. Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu hari Rasulullah melewati saat sedang berwudu dan banyak menggunakan air. Beliau mengkritik, mengapa boros wahai Sa'ad? Sa'ad menjawab, apakah ada pemborosan air dalam wudu? Rasul menjawab, iya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Bila kita meneladani Rasulullah dan mengamalkan ajarannya, pastilah alam ini akan bersahabat dengan kita. Dari gambaran hadis di atas, sangatlah jelas bahwa pemakaian sumber alam yang berlebihan merupakan sebuah tindakan yang dilarang oleh agama. Jika dalam hal wudhu saja Rasulullah menegur kita untuk tidak boros dalam penggunaan airnya, apalagi jika kita melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber alam yang kita miliki. Yang selanjutnya yaitu adab terhadap hewan. Hewan juga makhluk Allah. Hewan diciptakan oleh Allah untuk kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Maka sebagai seorang muslim haruslah mempunyai adab terhadap hewan yang ada di lingkungan. Contohnya seperti ini. Hewan juga membutuhkan makanan dan minuman, maka berikanlah hewan tersebut makanan dan minuman. Yang kedua, memberikan kasih sayang kepada hewan, baik hewan peliharaan maupun tidak. Yang ketiga, seorang muslim yang akan menyembelih hewan hendaknya menggunakan pisau yang sangat tajam, sehingga hewan tersebut tidak merasa kesakitan. Yang keempat, janganlah menyakiti hewan dengan cara apapun, karena hewan juga makhluk hidup yang bisa merasakan kesakitan. Yang terakhir, boleh membunuh hewan yang mengganggu seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan lain-lainnya. Karena Nabi SAW telah bersabda, ada 5 macam hewan fasik yang boleh dibunuh di waktu halal atau tidak ihram dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan raja wali. Hadis riwayat Muslim. Juga ada hadis sahih yang membolehkan membunuh kalajengking dan mengutuknya. Yang terakhir yaitu hikmah adab terhadap lingkungan. Yang pertama, melaksanakan amanah Allah sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan melestarikan apa yang telah diciptakan oleh Allah buat manusia. Yang kedua, meningkatkan keimanan kita terhadap Allah dan mensyukuri segala pemberian Allah yang ada. Yang ketiga, beragam makhluk hidup dengan segala jenis dan bentuknya merupakan bukti bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Berkuasa atas alam semesta ini. Yang keempat, gemar dengan melakukan hidup bersih dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan serta menggunakan sumber alam yang ada.